Oh haleluya, shalom Bapak kasih Tuhan, shalom. Luar biasa pagi hari ini, amin. Tuhan sediakan cuaca yang luar biasa pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Maka itu biarlah pagi hari ini hati kita limpah dengan syukur. Karena kita punya Allah yang sungguh baik dan teramat baik, amin. Mari siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau sediakan buat kami Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini anugerah-Mu Kau sediakan limpah buat hidup kami Tuhan. Pertolongan, kebaikan-Mu, kasih-Mu Bapa. Kau sediakan limpah buat kami Tuhan. Biarlah kami terus membuka hati kami. Sepanjang hari ini kami boleh dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengalami segala yang terbaik dalam hidup kami yang semuanya datangnya daripada Engkau. Bapak terima kasih pagi hari ini. Kami rindu Tuhan memberikan hati kami, membuka hati kami Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Tetap mengasihi Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lawat kami. Lawat hati kami Tuhan. Jamah setiap kami, jamah hidup kami Bapa. Kau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Dan kami lebih lagi Tuhan mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Mari nyatakan bersama-sama pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus. Bapakku yang ku cinta. Katakan. Kau segalanya bagiku. Kata Allah bersama kami Tuhan. Bersamaku. Kami rindu Engkau Yesus. Bapakku yang ku rindu. Tinggal dekat denganmu. Mengecap kebaikanmu. Selamanya. Mari katakan. Bapakku yang ku cinta. Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan.
Tuhan, kami merasakan Engkau Allah yang terus tinggal dalam hidup kami, menopang kami, menyertai hidup kami Tuhan. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Engkau. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Oh Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Kami rasakan Tuhan, kami alami pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
bisa bersyukur Tuhan. Kami hanya mau bersyukur kepadamu Yesus. Hanya ini ya Tuhan yang mampu kami persembahkan kepadamu Tuhan. Segala ungkapan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri. Nyatakan rasa syukur kita pagi hari ini. Oh haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan. Benar Yesus. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur bagimu Yesus. Oh haleluya. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Segala pujian, inilah ya Tuhan yang keluar dari hati kami Bapa. Hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Selama-lamanya Yesus. Haleluya. 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 Kami hanya percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami, sepanjang hidup kami, selama-lamanya ya Tuhan. Tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, waktu demi waktu hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena punya Allah yang setia, Allah yang terus menepati janji-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur dan kami alami kasih-Mu yang baru pagi hari ini. Yang percaya bersama katakan amin. Ada tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Layak ditinggikan, layak diagungkan Allah kita. Haleluya. Oh Yesus. Glory, 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 glory. Mari berikan terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu
memerintah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara menyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kuat dan dahsyat. Amin. Kami satukan hati, kami nyatakan bersama-sama Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Raja segala raja, Yesus, haleluya. Atas dunia, segala kutuk dihancurkan dalam namamu Tuhan. Bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan dunia dan bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja. Mari nyatakan dengan segenap hati saudara. Angkat imanmu, katakan Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Yesus Engkau berjaya atas dunia. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Raja segala raja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Sebentar lagi kita memperingati kelahiran Raja kita. Amin. Raja segala raja yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, saudara. Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. Terus menopang, menolong kita sepanjang hidup kita. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang dahsyat. Amin. Oh Yesus, Allah yang sungguh besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kegoyakan, nyatakan terkalahkan, ya hidup dan berkuasa. Serahkan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala Yang percaya kuasa tunduk segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Amin. dan Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari nyatakan lebih dahsyat lagi.
atas segala raja. Yesus, Yesus, oh. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, dari hidup dan berkuasa. Namanya Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa Yesus, oh, sang mulia Yesus, nama di atas segala nama. Kami serukan, oh Yesusnya, Yesus Tuhan Raja, Kuasa tunduk dalam namanya. kami percaya Tuhan biasa, sang mulia Yesus, nama di atas. Mari lebih lagi kita berseru nama Yesus, amin. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, luar biasa, perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, 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 haleluya. Dahsyat nama Yesus, amin. Pagi hari ini, wajah-wajah yang luar biasa, saudara. Sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, amin. Karena nama Yesus, amin. Mari lihat kanan kiri saudara. Berikan senyum yang terbaik pagi hari ini. Haleluya, ajaib Allah kita, amin. Oh haleluya, Yesus. Mari nyatakan bersama-sama pagi hari ini, amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipikirkan.
duduk Bapak Ibu Saudara. Oh luar biasa kok Tuhan. Allah yang terus bertahta atas kehidupan kami. Yes Tuhan. Betapa kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh beruntung dan bersyukur Tuhan. Sudah memilih kami, memanggil kami Tuhan. Masuk di dalam rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu tujuan yang pasti dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa tangan-Mu Tuhan yang ajaib terus menopang kami. Membawa kami Tuhan lebih dan lebih lagi mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya Lord. Terima kasih Yesus. Oh. Yes, Lord. Dengan sayangmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Kau Bapa atas semesta. Jadikan kami tenang Tuhan, menghadapi apapun dalam hidup kami.
badai kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kemana lagi Tuhan kami harus berseru, kemana lagi ya Tuhan. Kami harus menaruh segala pengharapan kami. Selain hanya kepadamu Tuhan, sumber kemenangan kami, sumber pertolongan kami ya Tuhan. Karena kami percaya kuasa kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan terus melingkupi kehidupan kami Tuhan. Membawa kami, langkah-langkah kaki kami, langkah-langkah pemenang Tuhan. Langkah-langkah penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Oh Yesus, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Mari dengan iman-Mu, pagi hari ini kita menyatakan bersama-sama. Oh Yesus. Di saat badai bergelora, dengan hati percaya katakan, Kau bawa kami terbang tinggi Tuhan. Mari lebih lagi, angkat iman-Mu. Oh Yesus Tuhan. Saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita sembah Dia, rabata syadara lalala bataka baba. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau sumber damai sejahtera kami. Kau sumber kemenangan kami. Sembah Kau Tuhan. Menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Kami puji nama-Mu yang kudus. Allah yang layak ditinggikan. Allah yang layak dimasyhurkan. Kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Karena pagi hari ini Kau hadir Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati Tuhan pagi hari ini Bapa. Lawatan-Mu Tuhan, Kau nyatakan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kalau ini pada pagi hari ini ya Bapa. Kau saja yang layak kami sembah, kami tinggikan pagi hari ini ya Bapa. Hanya Engkau kemuliaan kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang juru selamat kami Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha
bersama-sama pujikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kemuliaan bagi-Mu, mari kita angkat tangan kita, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai Tuhan. Engkaulah Raja damai yang turun ke dunia. Oh selamatkan kami Tuhan. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Katakan, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kami sembah Tuhan, yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Saya lagi katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan pagi hari ini ya Bapa. Hanya Engkau saja yang layak kami muliakan pagi hari ini Bapa. Kau yang berfirman Tuhan, Kau yang sudah hadir dalam hidup kami Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kau nyatakan isi hati-Mu Bapa melalui hamba-Mu Bapa. Rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan Kau singkapkan buat setiap kami Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan firman-Mu Tuhan, yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan, menjadi manusia-manusia yang baru Tuhan. Jadi umat ciptaan-Mu Tuhan, untuk memasyurkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini Bapa. Bila segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Mari semua yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan, amin. Shalom, silakan duduk. Tolong pemusiknya sebentar. Saudara, pagi hari ini ada suasana yang baru. Di depan kita sudah ada pohon Natal. Bulan Desember ini adalah suatu hari yang bagi orang Kristen, hari yang bahagia. Di bulan Desember kita merasakan ada suasana baru, di mana kelahiran Tuhan Yesus yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat ciptaannya. Kita melihat bagaimana lambang daripada
pohon Natal ini hijau, damai, ya. Menjulang tinggi, gambaran dari surga. Dan modelnya kan segitiga, gambaran Trinitas, Allah Tritunggal, Trinitas. Pagi hari ini seperti pujian dari awal tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini suatu hal yang luar biasa di dalam masa-masa saat-saat ini. Bulan Desember kita sedang memperingati hari kelahiran Yesus. Pagi hari ini untuk mengawali kita firman Tuhan, kita akan coba bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kita akan sama-sama baca bagaimana kabar kesukaan yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Lukas 2 ayat yang ke-14, Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-14. Yang sudah menemukannya berkata amin. Amin. Mari sama-sama kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Suatu berita kesukaan. Kita kurang berapa hari kita akan memperingati Natal. Ya meskipun secara penanggalan Yahudi tidak ada tanggal Tuhan Yesus lahir itu 25. Tetapi ya itu sudah merupakan suatu tradisi. Tetapi bagi orang percaya, bulan Desember ini yang sangat dinanti-nantikan. Suasana pesta surgawi karena kelahiran Yesus. Pagi hari ini apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, juga kepada kita semua dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, damai sejahtera itu menurut Alkitab dikatakan di sini tidak semua orang bisa menikmati damai sejahtera. Sudah bisa perhatikan di ayat yang terakhir dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa dikatakan berkenan kepadanya. Pagi hari ini 3 hal yang akan saya sampaikan mengenai berkenaan dengan damai sejahtera. Yang seringkali kita salah kaprah, aku sudah baptis, pasti aku mengalami damai sejahtera. Itu hanya saya katakan itu kita dibaptis, kita sedang memasuki kerajaan Allah, sedang masuk satu langkah. Nanti perjalanan jauh masih kita lalui. Jadi damai sejahtera dikatakan di sini bahwa di antara manusia yang berkenan. Kita ingin supaya kita bisa menikmati damai sejahtera. Banyak orang mengatakan, aku orang Kristen, tapi kenapa aku gak bisa menikmati damai sejahtera? Ternyata ada sesuatu hal yang harus kita lihat pagi hari ini supaya kita benar-benar bisa menikmati damai sejahtera seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat ini. Damai sejahtera bukan di bumi, tetapi yang berkenan kepadanya. 3 hal. Yang pertama, prinsip damai sejahtera. Prinsip damai sejahtera yang pertama yaitu, hal yang pertama, apa itu damai sejahtera? Prinsip damai sejahtera yang pertama. Yang pertama, di mana ada kebenaran, di mana ada kekudusan, disitulah ada damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Berarti damai sejahtera tidak semua orang memilikinya. Asal kita punya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, disitulah damai sejahtera akan kita nikmati. Seperti yang diungkapkan oleh para malaikat kepada para gembala. Telah lahir bagimu, dikatakan ayat yang pertama, ayat yang ke-11. Seorang juru selamat di kota Daud dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan mengunjungi seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang pertama prinsip damai sejahtera yaitu ketika kita hidup dalam kebenaran, disitulah kita menikmati damai sejahtera. Kitab Yesaya, kita akan buka di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-17. Kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Dikatakan di mana ada kebenaran, dikatakan di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa saudara? Ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi
kita nggak bisa mengatakan aku orang Kristen, aku sudah menikmati damai sejahtera. No, bukan itu, saudara. Tetapi di mana Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Allah, kita akan menerima, kita akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Ini prinsip yang pertama yang perlu Anda dan saya ketahui. Bahwa di mana dikatakan ada damai sejahtera, ada kebenaran. Kekudusan itu identik dengan kebenaran. Ketika tidak ada kekudusan, ketika tidak ada kebenaran, hidup kita, saya katakan, hidup yang rasanya terombang-ambing. Tidak memiliki kepuasan. Mungkin sudah katakan, oh uangku di bank sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta, miliar. Mungkin aku sudah punya properti, rumah 3, mobil 2, anakku baik-baik saja. Itu bukan menggantikan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera itu di dalam, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ketika di dalam kita ini ada kebenaran Allah, ketika di dalam diri kita itu ada sesuatu real jalannya Allah yang benar, pasti 1000% sudah dikatakan firman Tuhan dikatakan bahwa apa, saudara? Ada kebenaran, ada damai sejahtera. Hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa pandemi, masa-masa kesulitan, masa-masa suasana depres, tertekan. Banyak orang kolaps, banyak orang mengalami hal yang kalau dibilang secara manusia bisa menggerutu, bisa bersungut-sungut. Yaitu kalau bagi orang dunia wajar, karena hari-hari ini semakin sulit. Kehidupan semakin sulit. Bahkan yang sebagai pengusaha atau sebagai karyawan, banyak PHK yang terjadi di kota-kota besar. Banyak perampingan-perampingan. Karena apa? Masa-masa ini masa-masa yang sulit. Kalau saya katakan ada goncangan. Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu mengalami erupsi. Banyak orang di Lumajang dan sekitarnya itu mengungsi, saudara. Ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab, sudah dinubuatkan. Dan kita enggak perlu seolah-olah terkejut, tapi ini sudah terbukti. Alkitab akan ada goncangan dan goncangan. Awal bulan lalu saya sampaikan mengenai Gideon, bagaimana Gideon ini dari 30.000 pasukan, ada perampingan sampai cuma sekitar 300. Dan itu Gideon menang. Jadi di sini Tuhan inginkan suatu kualitas. Saudara, bukan sekedar persiapan Natal, aku baju baru, beli baju baru untuk Natal, aku persiapkan rumahku tak hiasi pohon Natal. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada kebenaran Allah, buat apa ornamen-ornamen itu, saudara? Kualitas, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab 1 Korintus bahwa dasar, dengan apa dasar sudah dibangun. Dengan apa fondasi rohani kita itu dibangun. Firman Tuhan katakan mungkin dari kayu, dari rumput kering, jerami, semuanya itu bisa terbakar. Tapi kalau dari emas, ketika badai datang, sudah tetap emas, tetap kuat. Itu yang Tuhan inginkan. Ayo kita semua berusaha supaya Tuhan, aku sebagai orang Kristen, orang percaya, bukan cuma damai sejahtera itu ketika aku di gereja, di rumah tidak ada damai sejahtera. Mungkin gak ada kebenaran dalam rumah tangga kita. Suami istri selalu gegeran. Anak, mungkin mertua dengan menantu dan sebagainya. Mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita gak menjadi pendamai. Kita ingat bagaimana 9 khotbah Yesus di bukit, ya, 9 ucapan berbahagia itu ya. Bahagialah orang yang membawa damai. Karena akan apa, sudah akan disebut apa? Sebagai anak Allah. Saudara punya genetik, punya DNA itu anak Allah. Saya sampaikan awal bulan tanggal 6 Desember bahwa kita tuh punya genetik itu Allah. Saudara diciptakan tuh segambar dan serupa dengan Allah. Otomatis sifat-sifatnya, cara berpikirnya harusnya itu seperti Allah. Semua yang benar, katakan waktu
waktu pujian saya ajarkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu aman sudah. Kalau sudah punya set pikiran kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, Filipi 4 ayat 8, sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji. Dikatakan apa saudara? Kupikirkan semua itu. Coba kita pujikan lagu ini ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis dan suci, semua yang mulia, sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Dikatakan apa saudara? Kupikirkan semua itu. Saudara punya damai sejahtera ketika saudara punya hal-hal yang demikian. Memang tidak mudah, kita masih darah dan daging. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa bertahan. Minggu lalu Pak Andrew katakan, orang menang itu ketika membawa senjata yang berat. Benar enggak? Ketika membawa sesuatu senjata yang berat, senjata yang canggih, kita sanggup menghadapi lawan kita. Saudara, senjatanya apa? Kita enggak dengar firman Tuhan, kita malas baca firman Tuhan. Mana kita bisa menang, saudara? Sama, Rasul Paulus katakan bahwa pergunakan selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, perisai iman, berbaju silakan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, pedang roh. Itu sudah bawa itu sebagai senjata berat, saudara. Senjata ampuh untuk bisa sanggup bertahan dan melawan musuh. Goncangan, sekali lagi saya katakan bahwa yang pertama prinsip damai sejahtera itu di mana ada kekudusan, di mana ada kebenaran, pasti ada damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Amin. Tadi dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan keteraman untuk selama-lamanya. Ingat goncangan saudara. Jadi goncangan ini saya katakan tidak membuat saudara goncang seharusnya. Tapi goncangan itu membuat belenggu ini saudara. Kadang-kadang kita dibelenggu oleh ketakutan, belenggu kekhawatiran, belenggu intimidasi, belenggu dosa. Itu justru yang ada goncangan itu yang justru belenggu-belenggu itu yang dihancurkan sama Tuhan. Kita enggak takut, kita ingat Silas dan Paulus ketika di penjara. Dia hanya apa saudara? Paulus dan Silas hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa. Penjara terbuka semua, belenggu yang di dalam yang dibelenggu sama Paulus terlepas. Sampai kepala penjara melihat ada kuasa apa. Paulus dan Silas hanya memuji Tuhan, Paulus dan Silas hanya menyembah Tuhan. Goncangan tuh menggoncangkan yang bisa digoncangkan. Saudara enggak usah takut dengan goncangan. Saat ini pandemi semua mengalami goncangan. Goncangan iman, takut yang berlebihan. Kita perlu waspada, oke, harus waspada. Kita harus mengikuti tetap protokol kesehatan yang seperti yang dianjurkan pemerintah. Tetapi satu perkara bahwa kita minta Tuhan sertai aku. Orang yang malang dunia itu orang yang tidak disertai Tuhan. Makanya Daud katakan bahwa Tuhan kau boleh ambil seluruh istanaku, semua apa yang ada padaku, jabatan semuanya. Tetapi satu hal yang jangan kau ambil, apa saudara? Roh yang dari Tuhan jangan kau ambil. Saudara Simpson tahu ya, bagaimana Simpson dengan perkasa. Awal-awal dia disertai Tuhan. Menang lawan bangsa Filistin. Dia ditakuti oleh banyak bangsa Filistin pada waktu itu. Tetapi ketika roh Allah undur kepada Simpson, dia jadi pelawak. Dia dipermalukan. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Padahal dia secara fisik, kalau Alkitab katakan dia punya badan yang kuat, tinggi, besar. Kalau sekarang ini, kalau orang binaragawan itu, ya badannya merongkol-merongkol. Itu Simpson. Tetapi ketika roh Allah undur daripada Simpson, percuma. Kekuatan tidak membuat dia menang. Yang membuat menang itu apa? Roh Allah. Amin. Yang membuat menang kita itu apa? Karena kita disertai Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan itu yang utama.
yang membuat kita memiliki damai sejahtera, membuat kita memiliki kemenangan. Sekali lagi goncangan, hati-hati dengan goncangan. Saudara nggak perlu takut. Goncangan itu akan menghancurkan belenggu. Belenggu mungkin saat ini sudah terikat belenggu dosa. Terikat dengan dosa-dosa seks, terikat dengan dosa-dosa yang lainnya yang tidak bisa lepas. Mungkin hawa nafsu kita yang berlebihan. Coba saya ingat satu ayat. Kenapa bangsa Israel ini dikatakan tidak berkenan kepada Tuhan? Dikatakan kitab 1 Korintus, kita akan buka dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ini satu contoh. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-3. Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan. Saya ulangi. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, kekudusan itu sangat mutlak bagi orang percaya. Amin. Kekudusan itu syarat mutlak bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera. Bukan cuma sekedar kita bisa foto keluarga di depan pohon Natal. Wah, damai keluargaku. Tapi setelah itu bentrok lagi. Saya acungi jempol kemarin minggu lalu Pak Andrew ya, kata dia bersaksi bahwa dia tidak pernah satu kali pun bertengkar dengan istrinya. Siapa yang di sini seperti Pak Andrew pernah? Ya, saya sering sudah ya bertengkar, gitu ya, selisih paham, selisih pendapat. Ya, tetapi Pak Andrew bersaksi berkali-kali setiap dia melayani di tempat ini. Saya tidak pernah satu kali pun selisih paham dengan istri saya, selalu mengalah. Dia menjaga. Makanya damai sejahtera itu dimulai dari diri kita pribadi, saudara. Bangsa Israel ini dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Ini akibatnya, menginginkan hal-hal yang jahat. Sehingga dikatakan mereka tidak berkenan. Ayat yang kelima dikatakan, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Kita enggak seperti bangsa Israel. Kita belajar seperti Daud. Daud ini salah satu predikat orang yang berkenan karena semasa hidupnya dia menyenangkan Tuhan. Semasa hidupnya dia menyenangkan hatinya Tuhan. Ada ditulis dalam Kisah Rasul, sudah bisa baca nanti ya. Jadi mari yang pertama kekudusan, saudara ya. Jaga hidup kita. Hari-hari ini kita sedang Tuhan berhadapkan dengan situasi yang secara manusia enggak enak. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi itu? Apa kita larut di dalam kehidupan duniawi di luar sana? Kita harus beda, saudara ya. Karena kita punya genetik Allah. Amin. Kita punya sifat-sifat Allah. Kita punya Roh Kudus yang memimpin kita, menunjukkan langkah kemana kita harus berjalan, mundur, maju, mundur. Seperti bangsa Israel ketika dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Bayangkan coba kalau bangsa Israel enggak dipimpin oleh tiang dan awan dan api. Padang gurun itu sangat luas sekali. Mau kemana enggak tahu. Enggak ada kompas. Yang tahu dia mungkin hanya cuma dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Selama tiang awan jalan, harus jalan. Selama berhenti ya berkemah di sekitar itu. Ketaatan. Awal bulan lalu saya sampaikan 3 hal tentang ketaatan, tentang pengampunan, tentang kasih. Ya. Damai sejahtera supaya kita bisa menikmati. Satu ayat dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita buka. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayatnya yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ayat yang ke-7.
Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melakukan apa yang kudus. Kudus itu berbicara mengenai pemisahan. Pemisahan, dipisahkan. Nantinya akan ada pemisahan. Tadi saya katakan goncangan itu untuk memisahkan. Gandum dan ilalang dipisahkan. Orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang sejati, yang mau taat, itu akan dipisahkan dengan orang-orang yang memberontak. Gideon menang karena sudah masuk dalam fit and proper test. Seluruh pasukannya sudah masuk dalam fit and proper testnya Tuhan. Dipisahkan dari hal-hal yang tidak kudus menjadi kudus. Sama, kitab ini katakan bahwa memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melakukan apa yang kudus. Bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika hidup dalam kekudusan Allah. Jangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Sebagian besar ditewaskan oleh malaikat maut karena persungutan, karena mereka melakukan hal-hal yang jahat. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya cuma sekedar, oh aku enggak nyembah berhala, aku enggak ada patung di rumah, aku enggak nyembah patung. Tapi penyembahan berhala, saudara bisa nafsu, saudara itu bisa penyembahan berhala. Terlalu bernafsu, aku ingin ini, nafsunya besar. Menghalalkan segala cara supaya mendapatkan ini. Kemudian apa lagi saudara? Kita lihat contohnya ya. Kolose 3, coba kita buka Kolose 3 ayat 15. Kitab Kolose 3 ayat 15. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Memerintah dalam hati kita. Ya, ketika diperintah Tuhan, kita hidup dalam kebenaran Allah. Kita tidak seperti bangsa Israel menyembah berhala, punya nafsu yang besar, menghalalkan segala cara. Kita berlaku cabul, berbuat jahat. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang pertama, mari kita belajar bersama-sama saudara. Ayo komitmen kita di awal, di pertengahan bulan Desember kita menginjak untuk tahun 2021. Jadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita pasti bisa akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Ketika kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan aku mau Tuhan, aku bukan sekedar Natal aja aku pengen damai sejahtera. Tapi selamanya aku mau hidup dalam jalanmu, aku mau hidup dalam kebenaranmu. Aku mau dipisahkan dari hal-hal yang tidak kudus menjadi kudus. Bayar harganya saudara. Ya, penyembahan itu, worship itu adalah kita mau bayar harganya. Abraham ketika dia menyerahkan anaknya sebagai persembahan. Ketika dia mau taat melangkah, Tuhan gantikan anaknya kurban yang lainnya. Tidak anaknya yang disembelih, tapi hewan yang lainnya, domba yang disembelih, yang disediakan oleh Tuhan. Ketika kita mau taat berjalan, seperti orang kita baptis, aku mau melakukan kehendakmu, aku baptis. Itu saya katakan selangkah kita maju menuju ke kerajaan Allah. Dan setelah itu akan masih ada perjalanan yang jauh, yang harus kita tempuh, kita lewati. Supaya kita bisa menikmati damai sejahtera Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, prinsip daripada kekudusan. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Itu yang kedua. Tidak bisa yang lainnya, benar, tidak bisa yang lainnya. Di dalam Tuhanlah, di dalam Kristuslah ada damai sejahtera yang sejati. Amin. Kekayaan tidak bisa menggantikan damai sejahtera. Pangkatmu, kedudukanmu, apa yang kamu bangga-banggakan, anakmu, istrimu tidak bisa menggantikan damai sejahtera. Ketika kita di dalam Kristus, itulah damai sejahtera yang sejati. Kita lihat di dalam kitab Yesaya. Saya baca ayat ini beberapa waktu yang lalu, saya menitikkan air mata saudara. Bagaimana sebenarnya saya ini tidak layak, tapi Tuhan melayakkan melalui dia mati di kayu salib. Kitab Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53. Ayatnya yang kelima. Kenapa damai sejahtera hanya dalam Kristus? Ini loh sudah kuncinya. Yesaya 53 ayat yang kelima dan keenam. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini yang jadi kunci. Saya membaca ini, Tuhan saya itu enggak layak sebenarnya. Tapi karena Engkau melayakkan kami, terjadi pertukaran barter. Harusnya kita yang dikatakan tadi ditimpa oleh kemalangan, ditimpa oleh ganjaran, kita ditimpakan kejahatan kita harusnya dihukum. Harusnya kita enggak masuk hitungan, tetapi Tuhan menggantikan posisi kita di kayu salib. Saya baca itu berkali-kali, saya merasa Tuhan aku ini kasih karuniamu aku bisa melayani Engkau. Kasih karuniamu aku masih bertahan sampai hari ini. Ini terjadi pertukaran bagaimana Tuhan rela hidupnya ini loh, aku. Tubuhnya diinjak-injak, nanti kita akan makan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Itu gambaran bagaimana tubuh Yesus dicambuk, diinjak-injak, diludah, dicaci maki. Kita enggak sampai seperti Yesus. Tapi kenapa saya katakan bahwa terjadi pertukaran? Harusnya kita seperti yang dihukum. Tetapi Yesus mau rela karena dia taat pada Bapaknya. Saya katakan dari yang kedua ini adalah prinsip dari transformasi. Kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Katakan bersama-sama, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Ketika terjadi pertukaran di atas kayu salib, kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan dengan kuasa bilurnya. Yang sakit sudah disembuhkan. Dikatakan ganjarannya itu sebenarnya kita, tapi Dia, Yesus yang harus menerima ganjaran itu. Demi Anda dan saya. Makanya selama kita sudah ada dalam Kristus Yesus, sudah dalam zonanya Kristus, pasti kita akan menikmati damai sejahtera. Itu sudah pasti, saudara. Kita menjadi manusia-manusia yang baru. Coba satu ayat dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-8. 2 Korintus 5 ayat 17. Kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ada suatu transformasi, perubahan. Tuhan membenarkan hidup kita. Saat dia mati di kayu salib, Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Kita tidak dihukum, kita merdeka. Kita mengalami transformasi. Dikatakan ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda ini manusia baru, amin. Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, Anda dibentuk menjadi ciptaan yang baru. Makanya kita jangan sampai keluar dari zona Kristus. Gara-gara mungkin jodoh, gara-gara mungkin pekerjaan, mungkin yang lainnya. Demi emplok-emplok saudara, kita menjual Yesus. Mari kita belajar yang kedua supaya kita bisa menikmati damai sejahtera. Yaitu hanya ada di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Berbicara juga mengenai hati. Yeskiel, kita akan buka Yeskiel pasal yang ke-36. Orang ciptaan yang baru itu pasti hatinya juga baru. Yeskiel 36. Ayat yang ke-26. Yeskiel 36 ayat ke-26 dan ke-27. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hati yang baru. Manusia ciptaan baru itu punya hati yang baru. Bukan hati yang keras. Heart of flesh, bukan heart of stone. Batu yang keras. Terjemahan lain katakan batu yang keras itu batu yang gandik tuh. Tapi kita hati daging. Ya, saudara kalau dagingnya disayat sedikit aja sakit apa enggak saudara? Kena paku atau kena silet sedikit aja pasti kan sakit. Sama, kita punya hati yang baru. Ketika kita dalam ciptaan Allah, dalam ciptaan yang baru. Ya. Selalu ada penyembahan. Ya. Beriku hati, main apa?
Beriku hati untuk menyembah. Mari kita sembah Tuhan, katakan beriku hati. Beriku hati untuk memuji-Mu Tuhan. Untuk mengasihi-Mu. Sama-sama pujikan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Hati yang baru selalu menyembah Tuhan. Katakan beriku hati Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk menyembah-Mu. Beriku hati Untuk mengasihi-Mu ya Tuhan. Untuk mengasihi-Mu. Beriku hati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati-Mu ya Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Kami beri hati-Mu ya Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Maria datang mengurapi Tuhan Yesus. Dia seorang wanita yang dikasihi Tuhan. Karena dia mengutamakan Tuhan, dia menyembah Tuhan, mengurapi Tuhan. Orang Majus, bagaimana dia mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Dia datang dari jauh untuk hanya untuk menyembah bayi Yesus. Dia datang, dia worship, dia menyembah Tuhan. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Banyaklah saudara menyembah Tuhan. Tuhan inginkan hati kita, bukan yang lainnya sebenarnya. Tuhan inginkan hati kita loh benar di depan Tuhan. Karena saudara sudah ditebus, karena saudara sudah digantikan. Sakit penyakit saudara sudah digantikan dengan sakitnya Yesus di kayu salib. Itu yang kedua, prinsip bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera. Tetaplah tinggal di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang baik dan yang jahat itu tidak akan dapat disatukan. Itu prinsip. Selama saudara dan saya masih ada dalam dua perahu, jahat tidak jahat, benar, saudara akan terombang-ambing, saudara nggak bisa tenang. Firman Tuhan katakan siapa mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Yakobus katakan demikian. Jadi prinsip yang ketiga, baik dan jahat itu akan selalu berlawanan. Pernah saudara hidup dalam masa perang? Siapa di sini yang pernah hidup di dalam masa-masa perang? Saya pernah saudara ngalami
Ketika saya praktek, saya pernah sekolah Proskuneo, sekolah pujian penyembahan di Bandung. Saya praktek di Pontianak 3 bulan. Waktu itu sedang terjadi perang suku, antar suku, Madura dan Dayak. Saya tinggal di Pastori, saya cuma berdua sama rekan saya. Lepas hari perang itu ya, pas rame muncak-puncaknya perang Madura dan Dayak itu, teman saya pamit pulang, saudara. Tinggal saya sendirian di Pastori, di ruko itu, saudara, tingkat 3. Sama pendeta saya di Pontianak, kamu tinggal tidak usah pulang, kamu tetap sini, jaga gereja. Gantikan saya kalau sharing firman Tuhan. Bayangan saudara ya, suasana perang itu tidak enak. Di sini belum pernah mengalami perang. Saya perang bukan perang antar negara, tapi antar suku aja rasanya sudah, setengah mati. Waktu itu saya sedang asik-asiknya pacaran sama Susan. Setiap hari saya selalu telepon, tidak ada handphone waktu itu, tidak ada BlackBerry, cuma telepon biasa. Saya selalu ke wartel, saudara ya. Sampai orang wartelnya kalau saya tidak datang tanya, kemarin kok tidak sini? Berarti saya aku kok telepon terus kak, biaya aku ya enggak kayak. Tiap hari, kecuali Sabtu sama Minggu saya tidak telepon, saudara. Karena saya persiapan untuk hari Minggu. Suasana perang itu tidak enak, saudara. Mencekam. Mau kemana-mana ada jam malam, jam 7 itu sepi sudah di Pontianak itu enggak ada. Yang ada cuma ada tank sama tentara yang jaga. Benar sudah tahun berapa itu waktu itu ya, perang di Sanggoledo itu dibakar semua seluruh kampung. Saya lihat sendiri, bahkan ada jemaat yang kesaksian tuh enggak boleh disiarkan yang lainnya. Ada videonya tuh orang dibacok, dipenggal kepalanya itu tenanan di pasar loh. Sampai polisinya tuh enggak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan jemaat kita ada seorang polisi, perwira polisi, dia cerita kita enggak bisa berbuat apa-apa. Ya lihat dengan mata telanjang orang Madura dipenggal kepalanya sini. Setiap ada bus dari luar dusun, luar kota gitu ya, diberhentikan sama orang Dayak. Berhenti. Orang Dayak. Orang Dayak itu penciumannya nggak tahu gimana. Kalau orang Madura dicium gini, kalau Madura suruh keluar. Dari baunya aja orang Dayak itu sudah tahu. Sampai darah tuh, waduh saudara, saya lihat videonya. Itu ngeri saudara. Itulah ketika saya ibaratkan perang. Kalau hidup kita tuh dalam suasana perang, tidak nyaman saudara. Kalau sudah putuskan hidup benar ya benar, hidup kudus ya kudus. Kalau jahat ya jahat sekalian saudara. Suasana perang itu tidak enak. Ya, Yosua ketika dia disuruh dipilih dengan bahasa Israel, dia katakan, coba kita buka aja. Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Ayat yang ke-14. Jadi prinsip yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera itu, yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tak dapat disatukan. Kalau sudah mau baik, ya baik terus selamanya. Kalau mau jahat, ya jahat sekalian. Tidak ada, kita hidup dalam dua perahu. Aduh, aku kok masih menyimpan kepahitan, aku kok masih menyimpan dosa. Segera tinggalkan hal itu, saudara. Hidup dalam kekudusan. Yosua, kita akan lihat ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah juga berbicara mengenai korban. Korban, saudara ya. Tidak ada semuanya itu gratis. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara ke tempat ini meskipun mungkin suasananya mendung, hujan, enak tidur, tetapi itu pilihan saudara mau datang ke tempat itu bayar harga. Wah, aku harus siap. Persiapan, saya nyampaikan firman juga persiapan. Tadi malam saya tidak malam-malam tidurnya, saya jaga stamina saya. Saya mau saksi tadi pagi waktu saya mau bangun, perut saya sudah tidak enak saudara. Saya BAB, maaf ya, keluarnya tidak baik. Aduh Tuhan, saya mau nyampaikan firman kok kondisi seperti ini. Rasanya adem panas saudara. Saya bercerita sama istri saya, perutku kok tidak enak. Bukan karena saya
gemetar enggak, tapi rasanya enggak tahu kenapa ini mungkin serangan iblis. Padahal saya enggak salah makan, tadi malam ya makan, saya enggak jajan di mana-mana. Saya makan di rumah. Puji Tuhan, saya doa Tuhan berikan aku tubuh yang sehat untuk aku bisa menyampaikan firman-Mu. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan. Amin. Itu karena bilur Yesus yang menyembuhkan. Kuasa Yesus. Makanya disertai Tuhan itu yang penting, saudara. Yosua ini milih, wes aku tak beribadah seisi keluargaku, aku pilih beribadah. Aku tidak dengan menyembah seperti orang Amori, menyembah seperti orang-orang Mesir pada waktu zamannya Yosua. Pilihlah, hidup adalah pilihan, saudara bisa memilih sendiri. Kita bukan robot, kita diciptakan untuk bisa memilih yang baik, yang benar, yang jahat, yang buruk. Selama kita punya Roh Kudus, selama kita punya Roh Allah, Roh itulah yang akan menuntun kita. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi. Apa sudah? Damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Minta urapan Roh Kudus, minta urapan Allah. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Pemimpinku, pemimpin dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Allah yang memimpin saudara saya. Roh Allah yang bisa membuat hidup kita tuh nyaman dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Roh Allah. Jangan hidup kita menjadi najis di hadapan Tuhan. Minta Tuhan perkenan aku setiap waktu, supaya Engkau sertai, supaya Roh Kudus terus tinggal dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini ada 3 hal. Prinsip daripada damai sejahtera. Yang pertama, di mana ada kekudusan atau kebenaran, itu akan ada damai sejahtera. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Kristus yang ada sumber daripada damai sejahtera. Yang ketiga, ayo kita berani untuk seperti Yosua. Aku mau tinggalkan hal-hal yang najis. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Prinsipnya kebenaran itu selalu tidak bisa bersama-sama dengan kejahatan. 3 hal ini saudara ya, pada pagi hari ini sebagai bekal kita untuk persiapan hati kita untuk menyambut Natal, menyambut tahun yang baru. Supaya Anda dan saya disertai Tuhan. Supaya Anda dan saya memiliki damai sejahtera yang sejati. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Kita akan puji lagi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi. Katakan damai sejahtera. Damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi. Damai sejahtera, damai sejahtera. Sadar saya
dekat dengan Dia selalu. Dekat dengan Dia selalu. Mari sembah Tuhan. Kita worship kepada Tuhan pagi hari ini. Persiapkan hatimu untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami umat-Mu Tuhan. Tahirkan setiap kami Tuhan. Pisahkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak kudus Tuhan. Supaya damai sejahtera-Mu boleh memerintah dalam hati kami Tuhan. Supaya damai sejahtera-Mu boleh kami nikmati Tuhan. Supaya damai sejahtera-Mu Tuhan boleh kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Darah-Mu menguduskan setiap kami Tuhan. Darah-Mu melayakkan kami untuk makan dan minum darah-Mu Tuhan. Kami minta hati yang baru Tuhan, hati yang diubahkan oleh firman-Mu, hati yang diubahkan oleh Engkau Tuhan. Heart of flesh kami nikmati Tuhan, hati daging Tuhan, hati yang peka akan suara-Mu Tuhan. Allah yang menguduskan, menyucikan hamba-hamba-Mu Tuhan yang bertugas berikan perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Juga setiap kami Tuhan, mohon kekudusan-Mu Tuhan. Kau tahirkan setiap kami Tuhan, kami boleh layak Tuhan menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini ya Bapak. Kami minta hati-Mu Tuhan, perbaharui kami Tuhan. Menjadi manusia yang baru Tuhan, menjadi ciptaan-Mu yang baru Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan sudah duduk. Mari dibagikan perjamuan kudus. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, peduli kasih ilahi, damai sejahtera dari Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, peduli kasih ilahi, damai sejahtera-Mu Tuhan, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku. Yang sudah menerima anggur dan roti, kita berdiri. Penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Dekat dengan-Mu Tuhan, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu. Pagi hari ini saudara menerima tubuh dan darah Kristus.
Anda dan saya sudah ditebus, saudara sudah dimerdekakan di atas kayu salib, terjadi pertukaran, sudah menjadi manusia yang baru. Saat ini saudara akan menikmati tubuh Kristus, saudara akan menikmati darah Kristus. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Kita bersyukur ada dalam Kristus Yesus pada pagi hari ini. Mari kita akan mengangkat tangan kita sebelum kita akan memakan tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara dikasih Tuhan, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat darah Yesus di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Worship, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu atas kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih buat hati yang baru Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat Tuhan. Bersyukur karena kasih-Nya. Bersyukur karena pengorbanannya. Bersyukur karena Dia lahir dalam hatimu. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan di altar-Mu yang kudus. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Kami menjadi manusia ciptaan yang baru Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, materaikan seluruhnya Tuhan dalam hati kami Bapa. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah menerima berkat Tuhan, katakan dengan saya sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berkatnya dicurahkan limpah pagi hari ini, amin. Cuma diberkati oleh firman Tuhan. Dan percaya bahwa saat firman-Nya Tuhan dinyatakan pagi hari ini, hidup kita dipulihkan. Hidup kita diberkati oleh Tuhan, amin. Terima kasih Pak Idong buat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan kita pagi hari ini untuk ibadah Natal, hari Kamis ya, Tuban Blessing diliburkan, dialihkan ke ibadah raya Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Ibadah Natal di tempat ini dimulai jam 5 sore. Ya, jam 5 sore seperti yang minggu lalu diumumkan, ada kuota untuk jemaat boleh hadir, ya disediakan 100 kursi. Sudah ada beberapa yang sudah mendaftar.
Yang belum mendaftar, ya mohon maaf saudara karena memang ada aturannya seperti itu. Jadi yang sudah daftar monggo datang ya hari Jumat tanggal 25 Desember jam 5 sore ibadah Natal kita akan laksanakan di tempat ini. Ya. Demikian pengumuman, Bapak Ibu Saudara disampaikan kepada yang lain. Dan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita, ucapan syukur data tangan untuk Natal. Mari undang pelayan persembahan maju ke depan, kita persiapkan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa persembahan kita, bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Betapa kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan, Allah yang sungguh menopang kami. Biarlah ya Tuhan kami terus belajar untuk dari hari ke sehari memberikan hati kami Tuhan untuk Kau perbaharui, Kau pulihkan Bapa. Untuk kami boleh semakin disempurnakan di dalam Engkau. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Pakai hidupnya menjadi alat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Nama-Mu dipermuliakan dimanapun hamba-Mu boleh berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ungkapan syukur kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu memberikan persembahan kami. Ucapan syukur dan tantangan untuk Natal. Tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Mari Kau urapi, Kau kuduskan, Kau layakkan kami Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.
setia Tuhan. Oh mulia. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu Kau setia. Kau setia, kamu Kau setia, Kau setia, kamu mulia. Dulu Kau Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mohonkan doa untuk umat-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Allah yang memberkati umat-Mu yang sudah hadir, yang setia beribadah bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Kau tambahkan kesetiaan atas umat-Mu Tuhan. Tambahkan hidup takut akan Engkau atas umat-Mu ya Tuhan. Memberkati seluruh apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Hingga mempermuliakan nama-Mu Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya Bapa. Memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati presiden kami Tuhan, dan wakil dan staf-staf yang di bawahnya Tuhan. Memberkati TNI, Polri, semua Tuhan, garda depan Tuhan, yang demi penanganan COVID-19 Tuhan. Kau Allah yang memberkati mereka semua Tuhan, pelindungi, jagai ya Bapa. Juga kota kami Tuban Bapa, Allah yang memberkati kota kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Bupati, wakil bupati, staf-staf yang di bawahnya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Saat ini yang sakit disembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Tuhan penghiburanku Tuhan. Engkau satu-satunya jalan keluar dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap masalah demi masalah Tuhan. Karena Engkau beserta kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan melepaskan kami dari segala ikatan dosa ya Bapa. Umat-Mu dimerdekakan, umat-Mu dibebaskan Tuhan. Umat-Mu mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan pagi hari Tuhan. Umat mengalami kemenangan Tuhan. Karena Engkau sudah Kau tebus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati gembala kami, hidup nikahnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, pelayanan Tuhan, memberkati seluruh keluarganya Tuhan. Juga staf-staf di bawahnya Tuhan, memberkati semuanya Tuhan. Seluruh pastori Tuhan, semua diaken Tuhan, semua diberkati Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dijagai oleh Engkau Tuhan. Bila kasih karunia berlimpah-limpah turun menaungi setiap kami semua ya Bapa. Bila Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mohonkan berkat-Mu Tuhan. Kau memberkati kami dan melindungi kami Tuhan. Tuhan menyinari dengan wajah-Mu Tuhan dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Pulalah membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Allah Putra Roh Kudus. Dengan pengucapan syukur kita sudah terima berkat Tuhan. Bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati.